Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizva Ningsih dengan NIM 19250420008, jurusan Pendidikan Teknik Elektronika angkatan 2019. Di video kali ini, saya akan menjelaskan resume pembelajaran dari mata kuliah belajar dan pembelajaran. Pada materi belajar dan pembelajaran, tentunya kita harus mengetahui konsep dari mata kuliah tersebut, yaitu yang pertama, belajar adalah suatu usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan dan sebagai hasil pengalamannya. Terus, kemudian ada beberapa jenis-jenis belajar, antara lain belajar bagian, belajar dengan wawasan, belajar diskriminatif, belajar global, belajar insidental, belajar instrumental, belajar internasional, belajar laten, belajar mental, belajar produktif, dan belajar verbal. Kemudian, hakikat belajar. Pada hakikatnya, belajar yaitu suatu kegiatan di mana seseorang membuat atau menghasilkan sesuatu yang baru, baik dari segi afektif, kognitif, maupun psikomotor. Kemudian, hakikat pembelajaran yaitu suatu kegiatan yang dilakukan agar proses belajar dapat berjalan secara efektif dan efisien. Kemudian, kebijakan tentang konsep belajar dan pembelajaran. Pada kebijakan pemerintah yaitu tepatnya pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada pasal 1 dinyatakan bahwa konsep pembelajaran adalah suatu interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Kemudian, ketentuan ini membawa implikasi terjadinya proses pembelajaran dengan beraneka sumber yang memungkinkan terciptanya suatu situasi pembelajaran yang hidup dan menarik. Kemudian, pada peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan atau SMP, menyatakan bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang prakarsa kreativitas sesuai dengan bakat perkembangan fisik oleh peserta didik. Kemudian, program pembelajaran dan belajar serta ciri-ciri belajar. Adapun programnya yang pertama yaitu guru sebagai pendidik melakukan rekayasa pembelajaran yang dilakukan berdasarkan kurikulum yang berlaku. Kemudian yang kedua yaitu siswa sebagai pembelajar di sekolah memiliki kepribadian, pengalaman, dan tujuan. Kemudian yang ketiga yaitu guru menyusun desain instruksional untuk membelajarkan siswa. Kemudian yang keempat yaitu guru menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar. Kemudian selanjutnya yaitu ciri-ciri belajar. Ciri-ciri belajar yaitu yang pertama memperoleh perubahan mental internal pada diri pembelajaran. Kemudian yang kedua sembarang tempat, intinya kita bisa belajar di sembarang tempat dan kita juga bisa belajar sepanjang hayat. Kemudian kemauan mengubah diri, terjadinya perubahan positif di mana kita lebih mengetahui mana yang buruk dan mana yang baik. Kemudian memperbaiki kemajuan mental, dan yang terakhir yaitu kemajuan ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Kemudian selanjutnya yaitu model-model pembelajaran berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam Kurikulum 2013,
yaitu pada yang pertama, Syntax Model Inquiry Learning, yaitu modelnya ada orientasi masalah, pengumpulan data dan verifikasi, serta pengumpulan data melalui eksperimen. Kemudian yaitu pada Syntax Model Discovery Learning, yaitu ada pemberian rangsangan atau simulasi, pernyataan atau identifikasi masalah atau yang biasa disebut dengan problem statement, serta pengumpulan data. Kemudian yaitu Syntax Model Problem Based Learning, di mana ada identifikasi masalah, melakukan tindakan strategis, melihat ulang dan mengevaluasi pengaruh-pengaruh dari solusi yang dilakukan. Kemudian pada Syntax atau tahapan model pembelajaran Project Based Learning, yaitu adanya pemberian rangsangan atau simulasi. Selanjutnya, konsep teori belajar. Pada konsep teori belajar ada 3, yaitu teori behaviorisme, teori kognitif, teori belajar konstruktivisme, di mana pada teori behaviorisme adalah sebuah teori yang dicetuskan oleh Jetschner dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman, dan aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Kemudian pada teori belajar kognitif, model ini memiliki perspektif bahwa para peserta didik memproses informasi dan pelajaran melalui upayanya, serta mengorganisir, menyimpan, dan kemudian menentukan hubungan antara pengetahuan yang baru dan pengetahuan yang ada. Kemudian pada teori belajar konstruktivisme, yang merupakan landasan berpikir atau filosofi pembelajaran konseptual, yakni bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit yang hasilnya diperluas melalui konteks terbatas dan tidak sekonyong-konyong. Kemudian pada prinsip-prinsip pembelajaran terdiri dari 7, yaitu ada perhatian dan motivasi, kedua keaktifan, ketiga keterlibatan langsung atau pengalaman, yang keempat pengulangan, yang kelima tantangan, yang keenam balikan dan penguatan, yang ketujuh juga ada balikan dan penguatan. Nah, pada prinsip-prinsip pembelajaran ini, pada perhatian dan motivasi terdiri dari 2 aspek, yaitu dalam proses pembelajaran, perhatian merupakan faktor yang terbesar pengaruhnya. Kalau peserta didik mempunyai perhatian yang besar mengenai apa yang dipelajari, maka peserta didik dapat menerima dan memilih stimuli yang relevan agar bisa diproses lebih lanjut di antara banyaknya stimuli yang datang dari luar. Kemudian, keaktifan itu dapat berupa kegiatan fisik atau non-fisik yang diamati, kemudian kegiatan psikis bisa berupa membaca, menulis, berlatih keterampilan, dan sebagainya. Pada prinsip-prinsip yang selanjutnya yaitu pada prinsip keterlibatan langsung atau pengalaman. Dalam belajar efektif, melalui pengalaman, siswa secara tidak langsung tidak hanya mengamati, tetapi ia juga menghayati dan terlibat langsung dalam perbuatan dan bertanggung jawab terhadap hasil dari pengalaman tersebut. Kemudian pada pengulangan, yaitu mengulang besar pengaruhnya dalam belajar, karena dengan adanya pengulangan, bahan yang belum tentu dikuasai serta mudah tetap tertanam dalam otak siswa tersebut. Kemudian pada prinsip-prinsip pembelajaran yang selanjutnya yaitu ada tantangan. Menurut teori ini, belajar adalah berusaha mengatasi hambatan-hambatan untuk mencapai tujuan. Sehingga pada diri anak timbul motif yang kuat untuk mengatasi hambatan dengan baik. Maka dari itu, bahan pembelajaran harus menantang. Tantangan yang dihadapi membuat siswa bersemangat untuk mengatasinya. Kemudian pada balikan dan penguatan.
Siswa akan belajar lebih semangat apabila mengetahui dan mendapat hasil yang baik. Apabila hasilnya baik, akan menjadi balikan yang baik juga untuk siswa serta membuat siswa menjadi senang dengan usaha belajar yang telah siswa capai. Kemudian, pada prinsip yang terakhir, yaitu masih prinsip balikan dan pengetahuan, perbedaan individual ini berpengaruh pada cara dan hasil belajar siswa. Karenanya, perbedaan individu perlu diperhatikan oleh guru dalam upaya pembelajaran. Sistem pendidikan klasik kurang memperhatikan masalah perbedaan individual. Kemudian, materi selanjutnya yaitu pembelajaran kooperatif. Berbicara tentang pembelajaran kooperatif, ini merupakan istilah umum untuk sekumpulan strategi-strategi pengajaran yang dirancang untuk melatih peserta didik bekerja sama dalam kelompok dan berinteraksi antar anggota kelompok. Tujuan pembelajaran kooperatif setidak-tidaknya meliputi 3 tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama hasil belajar akademik, yang kedua penerimaan terhadap keragaman, yang ketiga yaitu pengembangan tentang keterampilan sosial. Selanjutnya, strategi pembelajaran kooperatif. Secara etimologi mempunyai arti belajar bersama antara 2 orang atau lebih. Sedangkan menurut para ahli atau CL dalam artian yang lebih luas memiliki definisi antara lain belajar bersama yang melibatkan antara 4-5 orang yang bekerja bersama menuju kelompok kerja di mana tiap anggota bertanggung jawab secara individu sebagai bagian dari hasil yang tak akan bisa dicapai tanpa kerjasama antar kelompok. Dengan kata lain, anggota kelompok tergantung secara positif. Kemudian, pada ciri-ciri pembelajaran kooperatif, ciri-ciri yang pertama yaitu peserta didik bekerja dalam kelompok secara kooperatif untuk menuntaskan materi belajarnya. Yang kedua, yaitu kelompok dibentuk dari peserta didik yang memiliki kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Yang ketiga, bila mana mungkin, anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku, jenis kelamin berbeda-beda, serta mereka yang berkebutuhan khusus. Kemudian yang keempat, penghargaan lebih berorientasi kelompok dibanding individu. Pada tujuan pembelajaran kooperatif, ada 3 yaitu pada hasil belajar akademik. Pembelajaran kooperatif bertujuan untuk meningkatkan kinerja peserta didik dalam tugas-tugas akademik. Kemudian yang kedua yaitu penerimaan terhadap perbedaan individu. Efek penting yang kedua adalah penerimaan yang luas terhadap orang yang berbeda menurut ras, budaya, kelas sosial, kemampuan, dan ketidakmampuan. Kemudian, tujuan pembelajaran yang terakhir yaitu sebagai untuk pengembangan keterampilan sosial model pembelajaran kooperatif untuk mengajarkan kepada peserta didik keterampilan bekerja sama dan kolaborasi. Pada prinsip-prinsip pembelajaran kooperatif, yang pertama yaitu prinsip ketergantungan positif, di mana keberhasilan suatu penyelesaian tugas sangat tergantung kepada usaha yang dilakukan setiap anggota kelompoknya. Yang kedua yaitu tanggung jawab perseorangan. Konsekuensi dari prinsip yang pertama adalah tanggung jawab dan perseorangan, karena keberhasilan kelompok tergantung pada anggotanya. Maka, setiap anggota kelompok harus memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugasnya. Kemudian yang ketiga adalah interaksi atau tatap muka antara anggota kelompok, agar bisa memberi ruang dan kesempatan yang luas kepada setiap kelompok untuk bertatap muka dan saling memberikan informasi serta saling belajar satu sama lain. Kemudian yang keempat atau yang terakhir yaitu partisipasi dan komunikasi.
Dengan adanya partisipasi dan komunikasi, ini dapat melatih peserta didik agar mampu berproses dan berkomunikasi, dan kemampuan ini sangat penting sebagai bekal kehidupan di masyarakat kelak. Nah, kemudian yaitu ada prosedur strategi pembelajaran kooperatif. Pada prosedurnya, yang pertama yaitu kita menetapkan tujuan pembelajaran, aktivitas, dan penghargaan. Kemudian prosedur selanjutnya yaitu komposisi kelompok. Kemudian kerjasama yang efektif. Kemudian yang ketiga yaitu perilaku yang dapat diterima dan tidak dapat diterima. Kemudian yaitu periode percobaan dan umpan balik. Kemudian yang terakhir yaitu bantuan dari guru dan peserta didik untuk melakukan pembelajaran. Selanjutnya yaitu keunggulan strategi pembelajaran kooperatif. Yang pertama yaitu peserta didik mampu bekerja sama untuk kebaikan kelompok secara keseluruhan ketimbang hanya untuk kebutuhan individu saja. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat didorong untuk membantu peserta didik yang mempunyai masalah dalam belajar atau membantu peserta didik yang mengalami cacat atau disabilitas. Kemudian yang ketiga yaitu memudahkan integrasi sosial dari kebutuhan khusus peserta didik. Akibat yang dihasilkan dari sikap ini adalah adanya sikap toleransi di antara mereka yang mempunyai perbedaan dalam hal kemampuan, latar belakang sosial, kelas sosial, ras, dan latar belakang akademis. Kemudian keunggulan yang terakhir yaitu metode pembelajaran kooperatif dapat digunakan untuk mendapatkan penghargaan atau reward baik kepada peserta didik yang berprestasi maupun peserta didik yang berprestasi rendah. Kemudian ada beberapa kelemahan strategi dalam pembelajaran kooperatif. Kelemahan yang pertama yaitu membutuhkan waktu yang lama untuk memahami filosofi belajar secara kooperatif. Yang kedua yaitu sulit untuk mewujudkan peer teaching atau tutor sebaya yang efektif. Pada ciri utama pembelajaran kooperatif adalah adanya peserta didik yang saling membelajarkan. Kemudian yang ketiga yaitu dalam evaluasi sulit untuk memberi penilaian yang objektif secara individual, karena dalam pembelajaran kooperatif lebih menonjolkan kebersamaan atau kerja kelompok. Kemudian kelemahan yang keempat yaitu butuh waktu yang lama untuk mengembangkan kesadaran dalam berkelompok, yaitu kurangnya memperhatikan aspek motivasi diri untuk menanamkan kepercayaan diri karena tertutup oleh kepentingan bersama. Kemudian kelemahan yang terakhir yaitu memperhatikan aspek motivasi diri untuk menenangkan kepercayaan diri karena tertutup dengan kepentingan bersama. Pada teknik membuat kelompok yaitu ada beberapa teknik. Teknik yang pertama yaitu teknik pengelompokan secara random. Teknik pengelompokan secara random atau secara acak digunakan dengan cara hitung atau daftar kehadiran. Teknik pengelompokan secara random ini kadang digunakan saat guru bermaksud mengelompokkan peserta didik dalam jumlah anggota yang sama, baik juga digunakan pada peserta didik yang belum saling mengenal, dan pengelompokan agar mereka mengenal satu dengan yang lainnya. Kemudian, pada teknik pengelompokan secara prestasi digunakan jika guru bermaksud untuk mengetahui tingkat pengetahuan peserta didik, dan digunakan ketika pembelajaran membutuhkan materi dengan pemahaman yang instruksional seperti mengerjakan suatu proyek tertentu yang membutuhkan kerjasama antar kelompok. Maka kelompok dengan prestasi yang lebih tinggi dapat diberi beban kerja yang lebih tinggi pula. Kemudian pada proses pengelompokan sosial kooperatif di mana
dengan mengelompokkan peserta didik sesuai dengan keterampilan sosial yang spesifik, seperti pemimpin, pengikut, heterogen atau yang masing-masing memiliki keahlian yang berbeda. Nah, pada pengelompokan berbasis keterampilan sosial, jika pembelajaran berfungsi dalam memberikan peran yang berbeda, peserta belajar peran yang satu sama lain dengan yang lainnya sama untuk menyelesaikan tugas kelompok. Pada teknik yang pengelompokan berdasarkan kesukaan, di mana pembagian kelompok berdasarkan minat peserta didik, menugaskan peserta didik untuk membentuk kelompok sesuai dengan minat dari materi yang diberikan. Minat peserta didik ini dapat memotivasi kekuatan utama untuk belajar tentang topik tertentu yang ada dalam materi ajar. Kemudian, pada teknik pembagian kelompok berdasarkan kesukaan, pembagian kelompok berdasarkan minat peserta didik. Guru menugaskan peserta didik untuk membentuk kelompok sesuai dengan minat dari materi yang diberikan. Kemudian, minat peserta didik dapat memotivasi kekuatan utama untuk belajar tentang topik tertentu yang ada dalam materi ajar. Kemudian, yang berdasarkan tugas, pengelompokan peserta didik berdasarkan tugas ini, yaitu diberikan tugas tertentu berdasarkan penyelesaian atas hasil tugas yang diberikan. Keberhasilan peserta didik dari tugas yang diberikan memungkinkan peserta termotivasi dengan merasa bahwa mereka memiliki modalitas terkuat dari pemahaman mereka. Kemudian, pada teknik pengelompokan tugas berdasarkan hobi atau pengetahuan peserta didik atas objek tertentu. Pada pengelompokan ini, yaitu terhadap suatu materi ajar atau berdasarkan kesamaan pada hobi. Kemudian, jika guru hendak melihat peserta didik dalam kelompok saling berbagi informasi satu dengan yang lain, maka ia harus mengelompokkan peserta didik berdasarkan hobi dan pengetahuan mereka atas objek tertentu. Kemudian, pada pengelompokan keterampilan strategi, yaitu mengelompokkan peserta didik yang kurang dalam keterampilan tertentu atau strategi tertentu. Pengelompokan ini dilakukan oleh guru jika ia hendak mengajarkan keterampilan atau strategi tertentu yang dibutuhkan oleh peserta didik. Kemudian pada pengelompokan yang terakhir, yaitu pengelompokan berdasarkan pilihan peserta didik itu sendiri sesuai dengan karakteristik yang mereka inginkan. Pilihan pengelompokan ini diberikan secara ketika peserta didik hendak diberikan kesempatan untuk memimpin dan berkompetisi satu dengan yang lainnya. Kemudian, pada ikhtisar atau intisarinya, yaitu penerapan pembelajaran kooperatif sesuai dengan kebutuhan zaman yang semakin menekankan fungsi manusia sebagai makhluk sosial dan mampu bekerja dalam tim. Sebagai makhluk sosial, peserta didik perlu dibiasakan untuk berinteraksi dengan sesamanya. Dalam pembelajaran kooperatif juga, guru dapat meningkatkan kecerdasan internal dan intrapersonal peserta didik. Kemudian yang ketiga, yaitu dengan belajar secara kooperatif, peserta didik memiliki keterampilan intrapersonal dan kecerdasan interpersonal. Yang terakhir, yaitu guru dalam kelas kooperatif perlu membangun interpersonal environment atau suatu lingkungan yang memungkinkan terjadinya hubungan saling mengenal antar pribadi secara mendalam. Kemudian yaitu dalam interpersonal environment, guru harus menempatkan setiap individu integral dari komunitas sosial yang bermanfaat atas partisipasinya. Yang terakhir yaitu keterampilan sosial penting bagi peserta didik karena
Setiap peserta didik, baik itu dalam masyarakat dan interaksi sosial, menjadi alat yang dibutuhkan dalam kebutuhan untuk bermasyarakat dan berkomunikasi. Kemudian yang selanjutnya yaitu pada pembelajaran berbasis kontekstual, di mana pada pembelajaran kontekstual yaitu adalah konsep belajar di mana guru menghadirkan dunia nyata ke dalam kelas dan mendorong peserta didik membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sementara peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan dari konteks yang terbatas sedikit demi sedikit dan dari proses mengkonstruksi diri sendiri sebagai bekalnya untuk memecahkan masalah dalam kehidupannya dalam anggota masyarakat. Menurut Nur Hadi pada tahun 2002. Ada beberapa karakteristik pembelajaran kontekstual. Karakteristik yang pertama yaitu melakukan hubungan yang bermakna. Yang kedua yaitu melakukan kegiatan-kegiatan yang signifikan. Yang ketiga yaitu belajar yang diatur sendiri. Kemudian yang keempat yaitu belajar sama. Kemudian yang kelima yaitu berpikir kritis dan kreatif. Kemudian yang keenam yaitu mengasuh atau memelihara pribadi peserta didik. Kemudian yang terakhir atau yang ketujuh yaitu belajar secara sama dengan yang lainnya. Kemudian fokus pembelajaran kontekstual. Fokus yang pertama yaitu belajar berbasis masalah atau problem-based learning, yaitu suatu pendekatan pengajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi peserta didik untuk belajar tentang berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensi dari materi pembelajaran. Kemudian yang kedua, fokus untuk pengajaran autentik atau authentic instruction, yaitu pendekatan pengajaran yang memperkenankan peserta didik untuk mempelajari konteks bermakna. Kemudian yang ketiga yaitu belajar berbasis inquiry atau inquiry-based learning, yang membutuhkan strategi pengajaran yang mengikuti metodologi sains dan menyediakan kesempatan untuk pembelajaran yang lebih bermakna. Kemudian yang terakhir yaitu belajar berbasis proyek atau tugas, yaitu biasa disebut juga dengan project-based learning, yang membutuhkan sejumlah peserta didik untuk pendekatan pengajaran komprehensif, di mana lingkungan belajar peserta didik lebih jauh agar peserta didik dapat melakukan penyelidikan terhadap masalah tersebut atau pendalaman materi dari suatu topik mata pelajaran dan melaksanakan kegiatan yang lainnya. Kemudian yang kelima yaitu pada belajar berbasis kerja atau work-based learning, yang memerlukan suatu pendekatan pengajaran yang memungkinkan peserta didik menggunakan konteks tempat kerja untuk mempelajari materi pelajaran berbasis madrasah dan bagaimana materi tersebut dipergunakan kembali di tempat kerja. Kemudian yang keenam yaitu belajar berbasis jasa layanan atau service learning, yang memerlukan penggunaan metodologi pengajaran yang mengkombinasikan jasa layanan masyarakat dengan suatu struktur berbasis madrasah untuk merefleksikan jasa layanan tersebut. Kemudian yang ketujuh yaitu dengan belajar kooperatif atau cooperative learning, yang memerlukan pendekatan melalui penggunaan kelompok kecil peserta didik untuk bekerja sama dan ingin menyelaraskan tujuan yang sama, yaitu ingin sama-sama belajar. Kemudian ada beberapa komponen pembelajaran kontekstual. Komponen yang pertama yaitu konstruktivisme, yang kedua yaitu inquiry, yang ketiga yaitu bertanya atau questioning atau sesi tanya jawab. Kemudian yang keempat yaitu belajar
dengan masyarakat atau learning community. Kemudian yang kelima yaitu pemodelan atau modeling. Terus yang keenam ada refleksi atau reflection, serta yang terakhir yaitu penilaian nyata atau authentic assessment. Kemudian perbedaan CTL dengan pembelajaran konvensional. Perbedaan yang pertama yaitu pada CTL peserta didik sebagai sumber belajar. Serta pada pembelajaran konvensional peserta didik ini sebagai objek belajar. Kemudian yang kedua yaitu peserta didik belajar melalui kegiatan kelompok. Tapi pada pembelajaran konvensional, peserta didik lebih banyak belajar secara individu. Terus yang ketiga yaitu pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan nyata. Serta pada pembelajaran konvensional, pembelajaran bersifat teoritis dan abstrak. Kemudian yang keempat yaitu kemampuan didasarkan pada pengalaman. Sedangkan pada pembelajaran konvensional, kemampuan-kemampuan diperoleh dari latihan-latihan. Kemudian yang kelima yaitu tujuan akhir dari kepuasan diri. Pada pembelajaran konvensional, tujuan akhir yaitu nilai atau angka. Kemudian yang keenam yaitu pada CTL pembelajaran bisa terjadi di mana saja. Sedangkan pada pembelajaran konvensional, pembelajaran terjadi hanya di dalam ruangan. Kemudian yang terakhir, perbedaan yang terakhir yaitu perilaku dibangun atas kesadaran. Sedangkan pada pembelajaran konvensional, perilaku dibangun oleh faktor dari luar. Itulah tadi resume dari pembelajaran dari mata kuliah belajar dan pembelajaran. Apabila ada kata-kata yang kurang dimengerti, sekiranya harap dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.